dan kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan inilah yang untuk chapter ini, pertemuan yang bisa menutup materinya, dan kita sudah belajar sejauh ini mengenai pernyataan yang ketiga daripada carnal mind, yang merupakan pikiran iblis, dan mana itu adalah diri, dan itu juga ada di dalam saudara dan saya, self. Dan carnal mind ini atau pikiran duniawi atau natural mind yang ada di kita ini ada di dalam orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, ya. Karena orang yang tidak mengaku Kristen tidak memiliki spiritualisme seperti yang digambarkan ini. Dan dengan jelas bahwa itu ada di dalam umat Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab suci, di dalam kitab Wahyu, di kitab apa, Lali? Wahyu pasal 3 ayat 17. Itu adalah kondisi daripada umat Tuhan, ya, kondisi daripada kita semua, di mana kita menganggap atau kita merasa atau melihat diri kita itu baik, atau dalam Wahyu 3 ayat 17 dinyatakan bahwa kita itu kaya, memperkayakan diri, dan merasa tidak berkekurangan apa-apa. Dan sudah terakhir di pertemuan kemarin dinyatakan oleh Brother E.T. Jones bagaimana seorang yang sangat mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan sebagai pernyataan pikiran Kristus yang ada di dalam dia, di mana dia semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dalam tanda kutip berjasa bagi gospel, justru dia merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang paling berdosa, pemimpin dari orang jahat. Dan dia katakan, aku adalah orang paling berdosa adalah pada saat dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Kristus. Bukan dia mengatakan, saya dulu chief sinner pada waktu saya menganiaya umat-umat Tuhan, tapi justru dia katakan bahwa I am a chief sinner. Jadi present tense adalah saya sekarang adalah chief sinner. Dan sebagaimana yang dinyatakan di dalam buku Steps to Christ, bahwa dikatakan bahwa semakin dekat kita kepada Kristus, maka semakin bersalah kita melihat diri kita pada pemandangan kita. Dan ini, ya, kita akan semakin melihat cacat moral diri kita sendiri. Dan ini adalah bukti bahwa penipuan atau delusi setan itu sudah sudah hancur, ya. Dan ini akan terjadi secara natural. Jadi kita waktu baca kutipan ini bukan sekarang kita mau mengatakan saya adalah orang berdosa, tetapi saya tidak melihat keindahan karakter Kristus yang tidak berdosa itu, yang suci, keindahan karakter Bapa yang ada di dalam Kristus. Tapi pada saat kita melihat kemuliaan Kristus, kesuciannya, maka kita akan bisa melihat keberdosaan kita. Sebagaimana Petrus pada waktu menjala ikan dan diperintahkan untuk membuang di sisi yang sebaliknya, yang tidak ideal bagi orang-orang nelayan yang berpengalaman. Dia sudah murmuring dalam hatinya akan
pekerjaan pelayanannya, sehingga sebagian dari mereka juga sudah mulai kembali ke pekerjaan mereka. Melihat bahwa Kristus tidak memberi tanda-tanda seperti yang mereka harapkan dalam pekerjaannya, tapi ketika guru mereka datang dan dia berdiri di hadapan Tuhan, dia tahu itu guru mereka, tapi pada saat Yesus menyatakan karakternya yang ilahi itu, dia punya kuasa untuk memerintahkan nature yang ada, alam yang ada di sekitarnya. Dia menyatakan, memberi tunjukkan kuasanya sehingga jala itu bisa dipenuhi oleh ikan. Waktu mereka menurut, karena yang perintahkan itu guru mereka, di situ dia melihat apa? Keilahian dari Tuhan yang sanggup membaca hati dan menguasai alam dan berkuasa dan suci, kudus. Saat itu dia jatuh ke kaki Yesus dan dia merasa tidak layak berada di hadapan Kristus, di hadapan gurunya. Dan dia katakan, pergilah daripadaku, sebab aku ini adalah orang apa? Orang yang jahat. Inilah yang akan dialami oleh setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang melihat hadirat Tuhan. Akan melihat keberdosaannya, ketelanjangannya, yang mana selama ini berusaha untuk menutupinya, ya kan? Dengan tenunan kain kotor atau kain tua yang akan merobek kain baik, atau seperti kantung anggur tua yang dituangi oleh anggur yang baik, di mana itu akan robek. Dan ini nanti kita akan baca pada bagian saat ini yang akan kita pelajari sama-sama atau baca sama-sama. Ini sekarang A.T. Jones mau menyatakan bahwa kondisi Laodikia ada di apa? Di tengah-tengah jemaat umat Tuhan yang mengaku dan merasa diri adalah umat Tuhan. Ya. Sehingga dia berkata, yang lalu kita sudah baca, kita sekarang, saya berada dalam ketakutan karena apa? Kondisi itu ada di dalam apa? Ada dalam kita. Dan di sini dia mulai memberikan ajakan ya kepada jemaat. Oke. Jadi ini review singkat dari yang lalu, kita nggak review lagi dari awal sekali. Dan akhirnya di situ Paulus menyatakan bahwa dia itu apa? Adalah orang yang paling jahat. Dan itulah yang harus kita apa? Kita experience yang selama ini di experience yang dialami adalah sebaliknya. Bahwa kita merasa kita itu baik, benar, dan kaya dan memperkayakan diri. Dan kemudian kondisi yang dipertanyakan oleh Brother A.T. Jones adalah, apakah saudara dan saya seiring berjalannya waktu, apakah kita semakin atau lebih sungguh-sungguh dan lebih dalam mencari Tuhan? Itu dia bilang. Kalau itu tidak terjadi, itu apa kondisinya? Sangat menyedihkan dan sangat apa? Sangat berbahaya, dia bilang. Dan dia mengajak bahwa tugas itu harus dilakukan secara individu masing-masing. Artinya bukan tidak punya passion for soul untuk orang lain. Artinya waktu mau melakukannya jangan tunggu-tungguan ya. Jangan tunggu-tungguan. Kita lakukan. Jangan karena orang terdekat kita hendak lakukan, kamu juga begitu. Nah, seperti itu. Itu yang harus direnungkan oleh kita semua. Dan kita akan lanjut saat ini mulai dari paragraf yang ada di sini, dan kebetulan yang pop up ini Lali. Apakah Lali boleh membacakan paragraf yang ada? Ya.
Sekarang saudara-saudara, pikiran lain. Kita telah diwajibkan oleh Roh Tuhan, kita telah melakukannya kewajiban untuk melihat cara kerja pikiran duniawi dan apa yang akan dilakukannya bagi manusia dan bagaimana itu akan menipu dia dalam segala hal. Paganisme, kepausan, dan gambar dan image of ini ya, apa namanya? Of papacy atau ya, gambar Gambar kepausan, kepausan. naga, binatang, dan nabi palsu. Kita telah melihatnya dan Tuhan memberikan maksud pelajaran di dalamnya bagi kita. Sekarang seperti yang telah kita lihat, saudara-saudara, biarlah masing-masing dari kita melepaskan semua pegangan. Biarkan jiwa langsung keluar dari segala sesuatu ke dalam kesiapan seperti anak kecil untuk menerima apa yang Tuhan harus berikan. Amin. Jemaat amin. Biarkan penyelidikan hati terjadi dan pengakuan dosa. Bukankah Yesus berkata kepada kita, karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobat. Apa artinya? Karena itu, untuk alasan ini, untuk alasan-alasan ini. Ya, jadi dia menyatakan kenapa harus bertobat karena alasan apa Ya, yang sudah diungkapkan di atas mengenai ya, kondisi ya. dari. Silakan Li, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Li. Iya, jadi ini kan yang kita takut-takuti kan sejak lama, yang paganism, kepausan, image of the papacy, dragon, Papacy. beast, pervert. Ini Ya, semua yang kalau di dalam apa namanya? pelajari sudah menganiaya dan Iya, membuat menyesatkan umat Tuhan iya, ya. ini mengeri sekali kan, kayak paganism, kepausan. Tapi sebenarnya ketika kita baca di atas, ternyata ini semua yang ini ada di Iya, dalam diri kita sendiri yang iya, iya. yang terutama, yang bukan yang di luar ini yang harus ditakuti, tapi di dalam paganisme di dalam diri saya, kepausan di dalam diri saya, itu yang memang harus kita tahu kan, ini yang Iya. coba dibukakan. Masalahnya kita tidak sadari ya. Iya, Kita tidak kan sadari. selama ini kita fokusnya ke literalnya ini kan, semua ini. Tapi di spiritual yang memang Jones kasih, ternyata di dalam diri kita kan kepausan kayak apa ya namanya, dari dia sendiri untuk ternyata diri kita juga seperti itu kan. Makanya ada yang sempat di-share dulu, ada saudara kita yang share, kepausan yang paling saya takuti adalah apa? Diri saya sendiri. Itu yang paling ini yang dibukakan. Makanya yang di Karoi Kuningan itu, ini bukan biarlah pendidikan terjadi kok. Terus karena itu bertobatlah kan. Emang yang mau tobat siapa? Kepausan dalam diri saya yang harus saya bertobat. Iya. Iya. Iya, Kak. Itu aja, Kak. Terima kasih. Thank you, Lali. Puji Tuhan. Terima kasih. Itu betul sekali ya, bahwa sudah sedang kita pelajari justru penipuan diri yang nanti akan lebih diungkapkan lagi di bawah. Ada satu yang waktu kita baca dan yang betul-betul luar biasa, yang ada hubungannya dengan Isaiah 58. Nanti Tora akan baca mengapa righteousness by faith itu sangat penting, dan itu sudah sedang terjadi ya. Nanti kita lihat sebentar di bawah. Sangat apa dengan kutipan yang baru dibaca Lali ya. Yang baru dibaca Lali. Jadi saudara-saudara, hingga sampai di sini bahwa Brother Eddie Jones sekarang mulai mengarahkan kepada kondisi. Habis dia kasih pemaparannya, sekarang dia mulai mengarahkan kepada kondisi dari jemaat, dari masing-masing kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita alami. Ya, sekarang sudah mau mulai ke panggilan. Karena ini sudah mau penutupan dari seri yang ke ini ya, yang apa ini? Ke-14, khotbah yang ke-14. Oke. Apakah Wanda boleh baca? Mari kita lihat apa yang dia katakan sebelumnya dari situ. Oke.
Mari kita lihat apa yang dia katakan sebelumnya. Aku tahu pekerjaanmu, bahwa engkau tidak dingin atau panas. Aku akan engkau dingin atau panas, sehingga kemudian engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkanmu dari mulutku, karena engkau berkata, aku kaya dan meningkat dalam kebaikan, dan tidak membutuhkan apa-apa, dan tidak tahu bahwa engkau celaka, dan sengsara, dan miskin, dan buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oke. Nah, jadi di sini apa berarti Jones menyinggung Revelation 3:17 kan, dan 18 ya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, Sister Wanda? Jadi ini mau diingatkan bahwa John mau mengingatkan kepada kita bahwa inilah kondisi kita gitu. Sebenarnya kita ini dikutip dari Wahyu 3:18, kita ini malah miskin, buta, dan telanjang, tapi kita selalu merasa kita ini tidak membutuhkan apa-apa kan kondisi kita. Makanya dia mau mengingatkan kita bahwa keberadaan kita itu adalah Laodikia, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan mau menyatakan bahwa kita ini sangat keadaan kita sebenarnya sangat memalukan ya, dan dia mau menganjurkan kita untuk harus ada harus menyadari kita punya keberadaan, dan kita membutuhkan, di sini dibilang minyak untuk melumas mata supaya kita bisa melihat. Ya, kita tahu ini adalah firman Tuhan ya, untuk bisa menyadarkan kita punya keberadaan. Itu dia sih. Agar supaya begitu kita sadar, kita akan melihat kepada Tuhan, kehidupan Kristus, dan di sini dibilang bahwa dikutip dari ayat juga dibilang, barang siapa kuasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari keberadaan kita, dan kita itu membutuhkan oil, agar supaya dengan kita disadarkan dengan firman ini, maka kita akan merelakan hati kita, dan kita akan bertobat kepada Tuhan. Oke. Thank you. Dan ini bukan hanya menjadi tulisannya, ini harus betul-betul menjadi teguran ya, untuk ada satu tindakan mau untuk menyerah kepada apa yang dinyatakan firman Tuhan. Itulah iman ya. Iman itu bahwa waktu firman Tuhan menyatakan kondisi kita, kita dengan iman percaya bahwa itulah keadaan kita. Sehingga dibuktikan oleh kita mau untuk selalu mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dalam melakukan segala sesuatu. Tapi bukti bahwa kita tidak beriman, walaupun kita melakukan yang sudah kita pelajari sebelumnya, bisa memiliki dipandang baik oleh gereja, memiliki posisi yang baik di gereja, di tempat kerja, orang-orang baik sama kita bisa melakukan filantropi, bisa melakukan pelayanan, tapi ke waktu kita tidak selalu memohon kuasa dan kekuatan dari Tuhan, dan selalu bergantung sama Tuhan, atau tidak melakukan apa yang ditulis di sini, kita tidak membeli emas
yang dimurikan dalam api itu artinya kita itu adalah kita mengizinkan Tuhan melakukan apa? Melakukan, kita percaya dengan iman bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu adalah kebaikan Tuhan dan adalah ujian bagi kita kan. Trials kan. Trials yang akan membuat kita keluar seperti emas. Jadi semua ujian, trials yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus terima dengan iman bahwa itu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita dan membuat kita untuk apa? Untuk mencari Tuhan, selalu berdoa mencari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena ketika kita bisa lewati trials ini, kita akan keluar sebagai emas. Dan waktu kita mencari Tuhan, itu bukti bahwa kita memiliki iman. Kita tidak percaya dengan kesanggupan dan kemampuan kita, walaupun kelihatannya kita bisa perform hal-hal yang baik atau kelihatannya benar di hadapan pemandangan manusia. Dan pakaian putih itu adalah apa? Adalah kebenaran Kristus yang dipakaikan di kita. Ya kan? Waktu trials terjadi, kita bersandar pada Tuhan, maka kita akan menghasilkan kemenangan. Waktu kita menang, tidak jatuh, itulah karakter Kristus yang ada di kita. Supaya kita tidak apa? Telanjang ya, kelihatan ketelanjangan kita. Dan minyak itu adalah Roh Kudus atau the life and the teaching atau karakter Kristus yang tidak dimiliki oleh foolish virgin, yang membuat mereka selalu merasa apa? Sudah baik, sudah cukup, dan sudah layak. Jadi inilah bukti kita memiliki iman, yaitu kita merasa perlu akan apa yang disodorkan oleh Wahyu 3 ayat 18. Tuh. Jadi sekarang John sedang mengarahkan jemaat untuk mengalami apa yang harus dialami, ya, hal-hal yang harus dialami supaya pelajaran spiritualisme bukan pengetahuan saja. Oh ya, saya spiritualism, tapi saya tidak experience itu. Karena apa? Karena kita tidak mengambil 3 cure ya yang Tuhan mau kasih kepada kita yang adalah Laodikia. Oke, terima kasih. Kemudian apakah Dion boleh tolong bacakan berapa banyak yang tercakup mulai dari situ? Oke, Bisa, silakan. Ya. Berapa banyak yang tercakup oleh karena itu, semua itu, jemaat. Iya, Pak. Hal pertama, dia berkata, aku tahu pekerjaanmu, dan yang terakhir. Karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apakah Anda siap bertobat dari pekerjaanmu sekarang? Apakah Anda siap untuk bertobat dan bekerja dari pekerjaan Anda sekarang? Apakah Anda siap untuk mengakui bahwa pekerjaan Anda yang telah Anda lakukan tidak sebaik yang Yesus Kristus akan lakukan jika Dia sendiri ada di sini dan melakukannya daripada Anda? Suara, ya, 1000 kali. Bagus. Seberapa baiknya hasil karya ini bagi Anda? Apakah mereka sempurna? Apakah itu perbuatan benar? Apapun yang bukan dari iman adalah dosa. Adakah atau pernahkah ada pekerjaan tentang Anda yang tidak beriman, yang memiliki diri di dalamnya? Ya, silakan Dion. Ada mau yang perlu ditekankan sebelum kita lanjut? Inti dibilang di sini tidak dibilang apakah Anda siap untuk mengakui bahwa pekerjaan Anda yang telah Anda lakukan tidak sebaik yang Kristus akan lakukan jika Dia sendiri ada di sini. Jadi pekerjaan kita tidak ada apa-apanya bandingkan dengan pekerjaan Kristus dalam kita kan. Lalu dia bilang apapun yang bukan
dari iman adalah dosa. Segala sesuatu yang orang lakukan tanpa beriman kepada Tuhan Yesus itu adalah dosa kan. Iya, jadi di sini Dion E.T. Jones mengadreskan atau mengalamatkan kondisi Laodikia itu kepada di luar yang hadir di situ, bukan itu tidak ada di jemaat, yang ada di khotbah yang hadir di khotbahnya dia, atau diadreskan itu kepada semua orang yang ada di khotbah yang mendengarkan khotbah itu. Semua kan itu. Jadi ya ada lagi Dion? Mau tambah? Oke. Jadi di sini jelas ya, Brother E.T. Jones mengadreskan kondisi itu ada di dalam jemaat, dan dia dengan halus ya, tapi jelas bahwa Anda sudah siap untuk bertobat dari pekerjaanmu sekarang, bukan kemarin waktu masih Saulus, sekarang waktu sudah jadi Paulus. Apakah kamu sudah merasa sudah siap untuk tinggalkan kondisi kamu sekarang? Kamu sekarang harus bertobat. Dia tidak terkecuali apa yang kamu lakukan. Banyak di antara yang audiens ini paling pasti sedang apa? Sedang melakukan apa yang terbaik mungkin untuk gereja ya, untuk gospel, pekebaran Injil. Tapi dia bilang apa? Harus bertobat. Tinggalkan, nanti semakin jelas sebentar ya. Lebih jelas lagi. Jadi itu jelas ya, itu ada di dalam saudara dan saya. Itu ada di dalam diri saudara dan saya, kondisi yang sangat berbahaya ini. Yang membuat di pernyataan sebelumnya, membuat Brother E.T. Jones berada dalam kegentaran ya. Dan dia jelas sekali di sini bahwa semua yang dilakukan tanpa iman itu adalah apa? Adalah dosa. Adalah dosa. Artinya dalam pelajaran ini, apa itu tanpa iman? Yaitu kita tidak percaya apa yang firman Tuhan katakan bahwa kamu Laodikia. Kita percaya bahwa Laodikia tidak ada dalam kita, itu ada di jemaat yang lain, ada di orang yang lain. Itu ya, sehingga kita percaya dengan perbuatan baik kita, dan kita memang ada lakukan itu. Tapi kita percaya, tapi kita tidak waktu lakukan itu, tidak senantiasa bergantung pada Tuhan sebagai bukti bahwa kita percaya pada diri kita sendiri. Dan itu adalah dosa. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mendustai diri kita pada waktu krisis. Kita akan merasa punya apa? Punya kredit untuk surga. Dan surga punya debit untuk kita. Punya kewajiban untuk kita. Bahwa kita sudah sangat atau cukup layak untuk diterima dalam kerjaan Tuhan. Padahal, sudah dipelajari sebelumnya, perfect obedience itu dari nafas pertama sampai nafas terakhir, selama 30 tahun kita hidup dan sampai kapanpun kita hidup, itu harus penurutan secara sempurna. Itu pelajaran kita beberapa hari lalu kan, beberapa pertemuan yang lalu. Dan kalau kondisi perfect obedience tidak ada dalam kita, yang ada di dalam Yesus Kristus, perfect obedience yang ada dalam Yesus Kristus itu tidak ada dalam diri kita, maka surga atau Tuhan akan meletakkan surga dan alam semesta ke dalam keadaan yang sangat berbahaya. Itu jelas sekali ya, sudah kita pelajari yang waktu yang lalu. Jadi tanpa pelajaran ini, tanpa pengetahuan akan ini dan mengalaminya, experience-nya, dan itu sebagai langkah awal dan terus-menerus untuk bisa mengalami yang namanya Kristus ada di dalam saya, keselamatan melalui Kristus, Kristus yang kerjakan dalam saya, kekristenan yang benar, yang sudah kita pelajari itu kata-kata itu semua,
tanpa itu kita alami, maka perfect obedience tidak akan bisa terjadi di dalam kita, dan mau seperti apapun surga akan berbahaya kalau kita dengan kondisi kita saat ini dibawa ke dalam kerjaan surga. Aduh. Oke, ini paragraf berikut. Apakah Bro Ovin boleh tolong bacakan kalau berkesempatan? Ya, boleh, Bro. Oke, silakan Bro. Jadi jangan lupa ya, itu kan? Ya, betul. Jangan lupa bahwa pakaian yang harus kita beli, pakaian yang ditenun dengan alat tenun di surga. Dan bukan sehelai benang pun buatan manusia di dalamnya. Kemudian jika Anda dan saya telah menempelkan seutas benang dari penemuan kita dalam kehidupan yang kita akui, hidup di dalam Kristus, kita telah pakaian. Bro, sampai di sini apa itu artinya, Bro? Kan kalau dari yang warna hitam bilang bahwa sarannya kita harus beli pakaian yang ditenun oleh surga ya, oleh alat surga. Kemudian di biru dia bilang, kemudian jika Anda dan saya menempelkan seutas benang dari penemuan kita, jadi PCI ini, Bro. Jadi kalau maksudnya apa yang sudah surga tenun, apa yang sudah surga buat pakaian itu, jangan kita tambal dengan benang dunia, dengan kita. Nah ini bisa macam-macam pengertiannya, Bro. Tapi kalau kita melihatnya, maksudnya ini kita ya, nggak tahu yang lain. Maksudnya firman Tuhan jangan diutak-atik. Firman Tuhan jangan ditambah-tambahkan atau jangan dikurang-kurangkan. Apalagi firman Tuhan sudah direkayasa dengan fantasi pikiran sesuai dengan kemauan kita. Dan itu yang kita sampaikan ke orang lain. Ini pengertian saya. Nggak tahu, mungkin yang lain pengertian yang lain. Saudara-saudara, apakah Anda mengira Anda dan saya telah menjalani 15 atau 20 tahun ini begitu sempurna, sehingga kita tidak pernah memasukkan benang pun dari penemuan manusia ke dalam karakter kita melalui perbuatan kita? Jemaat bilang tidak. Maka kita bisa bertobat dari itu. Bukan, jemaat? Ya, saya hanya meminta perhatian untuk itu. Bagian itu malam ini. Dan sekarang beberapa menit yang tersisa, mari kita membaca beberapa bagian dari Alkitab suci, Yesaya 59 ayat 6. Oke, sampai di sini dulu, Bro. Apa itu pakaian, Bro? Pakaian karakter. Atau fungsi pakaian itu apa? Fungsi pakaian? Pakaian untuk melindungi tubuh, kan? Melindungi tubuh. Dan pakaian penemuan manusia waktu di cerita Alkitab di mana itu ada? Waktu kapan pakaian penemuan manusia? Adam, peristiwa Adam. Itu dia. Dan kondisi saat ini, apakah dalam kondisi spiritualisme, apakah kita mengenakan pakaian seperti Adam, atau kita mengenakan pakaian jubah putih tapi ada ditambal dengan pakaian Adam di situ itu. Jadi kita udah pakai pakaian bagus, jubah putih, tapi ada tambalan pakaian Adam di situ. Yang misalnya cuman 10 kali 10 cm itu ditambal atau dijahit. Dipotong itu pakaian Kristus atau pakaian kebenaran, kemudian kita ada jahitan di situ dengan pakaian penemuan Adam. Apakah itu yang dijelaskan di sini? Iya, jadi ditambah dengan benang dunia ya. Penemuan manusia, penemuan kita kan? Ya. Nah, itu kalau begitu apa artinya, Bro?
Makanya kita lagi tadi sepintas kita teringat tentang firman yang ditambahkan dan dikurangkan. Iya. Tapi Iya, kayaknya- betul. Tadi sudah dibilang itu. Tapi kayaknya ini apa ini ya? Oke. Uncle, Ya, Berarti silakan. cangkok ya? Iya, kayak kalau cangkok mungkin kurang tepat nanti menempel. Menempel. Ini kan Menempel itu kayak kalau di rambutan ambil tunas, ada bibit yang sudah tinggi 1/2 meter, ya kan, yang ada di polybag, dan kita ambil tunas dari pohon tua, pohon besar, dia punya tunas, dikerat tunasnya, baru di pohon lama itu, pohon yang muda dikerat lagi, baru yang tunas itu ditempelkan ke ini. Jadi kayak apa namanya, kayak okulasi atau menempel ya, kayak menempel. Kalau cangkok, dicangkokkan. Cangkok itu kan sebenarnya satu ranting atau dahan yang dikerat, kemudian keluar akar dari situ. Pada saat akarnya keluar, baru dipotong kan, dipotong seperti itu. Apakah ini Kak cloning atau perkawinan silang ya ini? Iya, bisa dibilang begitu ya, di mix di apa, intinya nanti di sini kita ingatkan pernyataan Tuhan Yesus. Ini Brother H. Jones mau bawa ke 2 gambaran Tuhan Yesus, yaitu apakah engkau akan menjahit atau menambal kain yang baik ke kain yang kantong yang rusak, dan bukankah itu akan menghancurkan yang baik itu? Kemudian disambung lagi oleh Tuhan Yesus, apakah engkau akan memasukkan anggur yang baik ke dalam kantong yang tua? Bukankah anggur itu akan menghancurkan kantong itu? Itu seperti itulah intinya. Ada apa? Percampuran, ada cloning, ada pencampuran, seperti itu. Dan itu saudara-saudara yang sedang terjadi, nanti kita akan lihat di bawah. Itu kondisi dari Laodikia, dari kondisi saudara dan saya. Adalah kita memiliki pakaian penemuan manusia, penemuan kita, atau kita memiliki kebenaran kita di dalam perbuatan baik kita. Ini yang diungkapkan, yang sedang diungkapkan oleh Brother Tejas. Nah, mungkin ada lagi yang lain mau tambahkan supaya lebih jelas. ya, itu tadi cuma kita kepikiran seperti dibilang yang dikasih warna biru ini, dibilang kemudian jika Anda telah menempelkan, itu sama dengan seperti kita menolong Tuhan kan, Uncle? Iya, sama seperti itu juga. Sama itu. Kayak kita mau menolong Tuhan. Betul sekali, betul sekali. kalau Kak, Iya, silakan. ini kan baju melambangkan kebenaran Kristus kan, righteousness Iya, of kebenaran Kristus. Kalau baju putih ya, iya. baju putih untuk menutupkan, jadi righteousness itu perlu Betul. untuk menutup orang tubuh kan, atau Iya, dengan betul. kata lain bagaimana? Ketelanjangan kita, ya. Iya, kan yang dibutuhkan perbuatan kan, perbuatan baik. Betul, betul. Memang Perbuatan itu baik. tetap kan judgment selalu tetap perbuatan Ya, yang dihakimi. hukuman kan Betul. perbuatan siapa kan? Perbuatan yang Ya. Betul. kata Tuhan akan menghakimi menurut Shall bring perbuatan. every work into judgment. Iya, Ya. betul. Jadi kita akan dihakimi sesuai perbuatan atau pakaian kita apa sebenarnya. Betul. Perbuatan kita ada satu kayak benang, ada satu benang dari Iya, perbuatan baju. kita di Satu dalam benang itu perbuatan banyaknya Yesus. gimana sih? Sangat sedikit itu benang itu dibanding satu baju kan. Iya. Meskipun kalau satu benang dicabut, nggak terlalu kelihatan kalau itu ada satu benang disisipkan di satu Iya. baju, nggak akan kelihatan. Karena Iya. mungkin kita, ini semua baju, itu kan Laodikia begitu kan. Tapi ada satu. Makanya tapi kalau kita lihat di terang kehidupan, kadang-kadang juga bukan satu benang yang disisipkan. Sudah banyak benang-benang yang, ini saya yang kerjakan, saya Betul. kayak mau, ini ya dibaptis gara-gara saya yang lawat tiap hari. Jadi setiap Betul. apapun kita selalu menganggap diri kita kan, kamu Betul. bisa. Itu yang Karena kita melakukannya dan kelihatannya karena kita kita yang lakukan. bisa gitu.
Mungkin kita Betul. apa? Emang cuma Tuhan yang bikin semua, terus kita bikin apa dong? Nah, jadi kamu Iya, mulai memasukkan satu benang ya, itu. betul. Jadi istilahnya begitu ya. Selalu kita mau, oh ini ada bagian dari saya. Makanya ini yang mau coba dibilang. Betul. Tidak ada satupun bagian dari kita yang akan menyelamatkan kita. Jadi ya, Betul sekali. Dan saudara-saudara, sebenarnya fokus pelajaran dari spiritualisme adalah yang ini. Bahwa kita itu, ya kita lanjut saja ya, nanti akan lebih terungkap lagi ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Atau sambil kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke Yesaya 59. Apa bunyinya? Ini saya bacakan ya. Ini penting sekali. Karena ini akan menyatakan hubungannya antara righteousness by faith dan medical missionary, ya kan? Righteousness by faith dan medical missionary. Dia bilang begini. Yesaya 59 dia bilang apa? Dan sekarang untuk beberapa menit tersisa mari kita membaca beberapa bagian dari kitab suci Yesaya 59 ayat 6. Dia bilang begini. Yesaya 59 ini mengikuti Yesaya berapa? Atau Yesaya berapa sebelum Yesaya 59, ya kan? Karena di bahasa Inggris dibilang, what chapter does this 59th chapter follow? Artinya kayak 18 mengikuti siapa sih? Dia mengikuti apa? Yang sebelumnya gitu. Jadi 59 mengikuti, dia itu ada mengikuti yang berapa? Jemaat bilang 58. Nah, di mana pasal 58 berlaku? Sekarang. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat chapter Yesaya 58 ya. Yesaya 59 ayat 6. Di situ sudah di apa ya? Ini Yesaya 59 ayat 6. Their webs ini ada nggak their webs di sini? Oh itu their webs. Ini jaring-jaring mereka ini dia. Oke. Apa Yesaya 59 ayat 6 katakan? Jaring-jaring mereka atau untayan benang yang akan membentuk atau untayan ya. Ya kalau pakaiannya Adam, untayan daun-daun yang akan membentuk kain atau pakaian. Jadi untayan-untayan mereka atau manusia, temuan manusia, tidak akan menjadi pakaian. Juga tidak akan menutupi diri mereka dengan pekerjaan mereka. Perbuatan mereka adalah perbuatan jahat. Dan tindak kekerasan ada di tangan mereka. Ini dikutip oleh A.T. Jones, bukan saya yang tambahkan. Ini Yesaya 59 nggak ada di sebelah kiri sini yang asli. Tapi ini dikutip dari Yesaya 59 ayat 6 yang di atas ini dia sudah nyatakan kan. Oke. Jadi di sini kita memiliki benang-benang untuk kita jadikan apa? Pakaian. Jadi pakaian temuan kita sendiri. Yaitu perbuatan kita. Bukan perbuatan Tuhan, ya perbuatan kita. Dan ini, dia bilang, ini Yesaya 59 ayat 6 katakan. Oke? Nah, kemudian dikatakan, lalu apa yang orang-orang ini coba lakukan? Apa yang orang-orang coba lakukan dengan pekerjaan mereka? Dikatakan, tutupi diri mereka dengan karya mereka. Ketika dia berkata, mereka tidak akan menutupi diri mereka. Ini yang tadi ayat 59 ayat 6. Yesaya 59 ayat 6. Ketika mereka tidak akan menutupi diri mereka dengan karya mereka, itu menunjukkan di wajahnya bahwa mereka telah berusaha menutupi diri mereka dengan karya mereka. Sekarang, waktu dibilang bahwa di Yesaya 59 ayat 6 dibilang firman Tuhan katakan perbuatan mereka dikatakan bahwa jaring-jaring mereka tidak akan menjadi pakaian, juga tidak akan menutupi diri mereka dengan pekerjaan mereka, itu menyatakan bahwa ada keadaan itu gitu. Itu terjadi. Bisa ditangkap ya poinnya. Waktu dikatakan di Yesaya 59 ayat 6
tidak akan menutupi diri mereka dengan pekerjaan mereka, itu menyatakan itu sedang dilakukan, sedang terjadi, dan itu tidak akan berhasil. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, sekarang apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Jemaat bilang, ya, itu sebenarnya sedang menutupi, ya, sedang menutupi ketelanjangannya. Tapi itu tidak akan berhasil. Itu sedang terjadi. Kemudian ketika dia berkata kepada Anda dan saya bahwa kita telah mencoba untuk menutupi diri kita dengan pekerjaan kita, maka tidakkah dia benar-benar mengatakan bahwa kita telah benar-benar apapun yang kita akui, kita telah benar-benar percaya pada kebenaran atau pembenaran oleh perbuatan? Jadi A.T. Jones katakan, saudara-saudara, apapun yang saudara-saudara akui, saat ini saudara dan saya sedang berusaha untuk apa? Menutupi, sedang percaya kebenaran oleh perbuatan. Itu yang dia mau nyatakan. Kenapa? Karena Yesaya 59 ayat 6 mengatakan itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena pasal sebelumnya, Yesaya 58, yang kita ketahui, yang kita bisa labelkan itu, misalnya labelkan itu dengan yang sederhana, medikal misionari, itu atau perbuatan baik, itu sedang kita lakukan dengan perbuatan kita sendiri. Itu yang sedang diangkat atau reveal. Itu yang di-reveal oleh firman Tuhan, tapi itu tidak disadari oleh umat Tuhan, dan itulah yang sedang Tuhan gunakan pada Brother A.T. Jones untuk menyatakan kepada jemaat, kepada umat Tuhan, bahwa saudara dan saya, kita sedang melakukan Yesaya 58 dengan kekuatan kita sendiri. Dan Yesaya 59 ayat 6 katakan, itu tidak akan berhasil. Dan ini bagi kita saudara-saudara, itu harus kita terima dengan iman bahwa itu jugalah kondisi kita. Kalau tidak, pelajaran spiritualisme ini hanya akan lewat menjadi knowledge buat kita. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Atau kira-kira ada ini tambahan atau? Bro, Ya, silakan. Kalau kita lihat penjelasan yang kutipan yang barusan, dia tidak tepat kepada menambahkan dan mengurangkan firman Tuhan ya. Ini lebih kepada yang Lali bilang tadi, perbuatannya. Jadi artinya kalau kita percaya dan mengakui bahwa ya righteousness by faith lah ya, pembenaran oleh iman ya. Dan maksudnya kita merasa ada kredit dengan perbuatan baik kita. Nah, kira-kira gimana itu, bro? Kita masih kurang jelas. Oke. Ya, jadi gini, bro. Gini. Oke. Jadi pada saat kita tahu bahwa saya coba nanti teman-teman yang lain menjawab ya. Kita bukan bukan menyatakan ini yang itu, tapi orang jawab sama-sama dan saya mencoba ya. Jadi gini, bro, kita mengerti, kita coba pahami. Maksudnya gini, pada saat saya tahu bahwa saya sedang melakukan, misalnya ya, kita bawa ke kasus yang sedang dinyatakan ini, saya sedang menjahit apa yang tidak seharusnya ada di pakaian yang benar, atau pada saat sekarang dinyatakan bahwa saya sedang lakukan itu atau sedang percaya kepada kebenaran oleh perbuatan, oke? Kita tahu kan itu, dan itu sedang dinyatakan oleh kebenaran saat ini yang kita pelajari, bahwa saya sedang melakukan, sedang percaya
pada perbuatan pembenaran oleh perbuatan. Dan itu sedang terjadi dalam diri saya. Oke. Pada saat saya tahu itu, apa dan yang harus saya lakukan? Oh, gini, saya harus katakan kepada diri saya, ini benar, bisa enggak. Saya harus katakan pada diri saya bahwa bukan saya yang lakukan, bukan saya yang lakukan. Jangan percaya dengan diri saya punya kebenaran. Jangan percaya pada diri saya yang lakukan kebenaran itu. Apakah itu yang harus saya lakukan? Tapi saya tidak mencari emas murni dan jubah putih dan minyak pelumas mata. Saya tidak lakukan itu, saya tidak minta dari Tuhan, tapi saya mengulang-ulang itu bahwa jangan percaya dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya tidak mencari Kristus. Saya tidak mengambil waktu untuk melihat Kristus, untuk beholding Christ. Nah, ini yang tidak akan bisa menjadi solusi. Tetapi ini akan menjadi solusi kalau waktu saya mencari kebenaran Kristus, saya mengambil waktu beholding Christ, dan beholding Christ akan mengungkapkan bahwa tidak ada kebenaran di saya. Waktu saya melihat semakin dekat saya dengan Kristus, semakin buruk atau semakin kesalahan saya akan saya lihat dalam diri saya. Pada saat saya lihat itu, saya akan melihat bahwa kemudian waktu saya menghasilkan perbuatan baik dan orang puji, saya akan katakan, no, itu bukan kebenaran saya, itu bukan perbuatan baik saya, tapi Kristus yang melakukan dalam saya. Waktu saya lakukan itu sama dengan saya lakukan yang pertama. Itu sama. Tidak ada kebenaran di dalam saya. Saya katakan pada diri saya itu. Tapi itu berbeda. Kenapa? Karena waktu saya katakan itu adalah hasil yang keluar dari sel-sel tubuh saya yang dengan jelas mengatakan bahwa tidak, Tuhan, tidak. Itu Engkau yang berbuat. Itu semua karena kebaikan-Mu, kesehatan daripadamu, hikmat daripadamu. Firman, saya juga mau untuk mau melakukan ini karena Engkau yang melakukan. Itu keluar dari sel-sel tubuh saya, setuju bahwa bukan kebenaran saya, bukan kebaikan saya. Bro, bisa dapat dia punya perbedaan? Kita mengatakan hal yang sama, bahwa bukan saya yang berbuat, bukan saya yang berbuat. Tapi yang pertama, saya katakan itu, tapi saya tidak meminta emas murni, minyak pelumas mata, dan jubah kebenaran Kristus, yaitu saya tidak beholding Christ. Waktu saya lakukan itu, hasilnya sel-sel tubuh saya tidak akan terima itu. Itu akan mendustai diri saya sendiri. Saya tetap waktu krisis datang akan keluar bahwa saya yang bikin itu. Karena saya itu nanti akan keluar waktu krisis. Kira-kira jadi sederhananya adalah gini. Yeah. Sederhananya adalah waktu. Apa solusinya? Waktu sekarang dinyatakan oleh Brother E.T. Jones bahwa kita sebenarnya sedang righteousness by work. Beholding Christ. Waktu kita beholding Christ, maka kita juga akan mengatakan bahwa bukan saya yang melakukan, tapi Kristus yang melakukan. Dan itu keluar dari sel-sel tubuh saya yang paling terkecil akan mengaminkan itu. Tapi kalau saya tidak beholding Christ dan saya akan mengulang-ulang bahwa bukan saya yang lakukan, bukan saya yang lakukan, sel-sel tubuh saya tidak akan mengaminkan itu. Dan itu tetap akan menjadi dosa. Itu yang dinyatakan bahwa segala sesuatu dilakukan tanpa iman. Karena apa? Karena sel-sel tubuh saya masih percaya bahwa saya sanggup untuk melakukan itu. Itu. Ini dari saya yang ini yang kurang tepat, kurang jelas, dan teman-teman yang lain mungkin bisa
nyatakan yang lebih itu. Atau bro juga sudah sebenarnya sudah mengerti, dan mungkin bagaimana respons dari Bro Dolphin dan teman-teman yang lain. Silakan. Iya bro. Oke, thank you bro. Ya, thank you, puji Tuhan. Mungkin ada yang lain lagi mau tambahkan. Halo Kak. Iya, Joy, silakan Joy. Ya, jadi yang kalau kita lihat adalah apapun yang orang lakukan tanpa beholding Christ, pasti akan ada benang-benang dari jahitan-jahitan yang orang tambal-tambal di Christ righteousness kan. Tapi kalau orang beholding Christ all the time, itu akan natural come out tanpa orang paksa-paksa, tanpa orang menipu diri sendiri bahwa inilah pekerjaan Tuhan, bukan saya yang lakukan. Itu yang kita dapat dari tadi. Jadi intinya adalah lihat Tuhan Yesus, lihat perbuatannya, lihat apa yang dia lakukan, dan apapun yang kita lakukan, kita sadar secara natural, bukan dipaksa, adalah ini semua perbuatan Tuhan. And all the credit to God. Tapi kalau kita nggak lihat Kristus, dengan pengetahuan yang ada di kita, oh Tuhan yang bikin, bukan saya. Kita menipu diri karena kita udah take credit untuk diri kita sendiri, tapi kita bilang, oh Tuhan yang bikin karena knowledge yang kita tahu, tapi reality nggak behold Christ gitu kan Kak. Iya, itu bahaya. Nah makanya yang N.T. Jones bilang, dan yang orang so belajar semua dari pelajaran, apa yang paling penting? Behold Christ. Aduh itu pelajaran emang benar-benar Kak dari surga, betul-betul itu untuk orang yang mana kalau enggak itu kalau enggak bikin itu, semua benang-benang orang bisa tambal sana tambal sini tapi menipu diri bahwa Tuhan yang Aduh. Kak. Puji Tuhan, jadi jelas sekali ya. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Segala sesuatu tanpa beholding Christ adalah dosa. Atau itu dia Kak. Beholding Christ, bukankah itu disamakan dengan Wahyu 3 ayat berapa? Yang disodorkan oleh E.T. Jones? 3 ayat 18. Sama. Waktu kita beholding Christ, saat itulah kita meminta emas murni daripada Tuhan. Jubah putih daripada Tuhan. Dan kita meminta salaf pelumas mata. Itulah realisasi atau praktek daripada Wahyu 3 ayat 18. Sekarang kalau kita tahu Wahyu 3 ayat 18 obat bagi Laodikia, yang jadi pertanyaan kan bagaimana itu mau dapat? Itu cuma kayak teori atau angan-angan hati, tapi justru yang kita lakukan adalah kita berusaha menambal kehidupan kerohanian kita. Kita berusaha untuk tepat ke gereja, belajar sekolah Sabat, menjadi guru sekolah Sabat. Kita render, kita punya good works. Dan itu yang sudah sedang terjadi di jemaat saat itu. Yang sekarang dengan boldly, dengan terang-terangan dan jelas dinyatakan oleh E.T. Jones. Itu yang kita alami sekarang. Laodikia. Dan Yesaya 58 itu sama juga ya, kita Yesaya 58 itu sama kan? Itu adalah buah-buah, tapi kita berusaha menghasilkan buah-buah roh dengan perbuatan kita sendiri. Waduh. Dan E.T. Jones kasih solusinya. Wahyu, bukan E.T. Jones, itu Alkitab, firman Tuhan, tapi maksudnya diingatkan kembali, diarahkan kembali oleh Brother E.T. Jones. Wahyu 3 ayat 18. Itu sama dengan beholding Christ. Hasilnya sama. Ya. Halo Kak. Ya, silakan. Makanya kan Kak, pekabaran ini sangat ditolak sekali kan dulu, karena masa sih orang nggak ada bagian dalam perbuatan istilahnya, dan itu kan semua PCI. Jadi masa sih Tuhan Yesus, maksudnya nggak bisa terima gitu kalau Tuhan yang lakukan di orang, harus dong ada dari orang kayak gitu. Masa orang
istilahnya Sabbath keeper, orang Seventh Day Adventist keep the Sabbath. Kok nggak istilahnya apa ya, maksudnya dari perbuatan orang terus nggak bisa masuk di surga gitu. Jadi itulah big kontroversi yang sudah terjadi di 1888 yang mana harus ada sesuatu dari orang, harus ada memang betul ya karena dijudge sesuai dengan work. Tapi yang orang harus sadar bahwa itu bukan works-nya orang, itu works-nya Tuhan. Tapi orang juga jangan menipu diri, kalau tidak memandang Kristus pasti akan tertipu bahwa nggak akan itu. sadar. Jadi Iya. nah, dan nggak akan coba sadar kalau dari sel-sel tubuh kita gitu istilahnya. exactly ya. Jadi aduh itu bahaya Dengan sekali. sejujur-jujurnya. Makanya gini ya, bahaya adalah orang misalnya saudara-saudara kita yang belum tahu pekabaran ini, bahayanya mereka melakukan setia sekali dan tak aktif dalam pekerjaan Tuhan, terus menganggap, waduh saya ini sudah banyak kerja itu Tuhan, yang paling saya selamat. berbahaya sekali. Betul. Tapi Kak, bahaya di torang juga adalah torang so tahu pelajaran ini, tapi nggak behold Christ. Tidak beholding. Betul. Karena Setan kita nggak dapat kemana-mana dua-dua. waktu tahu ini. Betul, Joy. Exactly, itu Puji Kak. Tuhan. Thank you, Kak. Puji Tuhan. Thank you. Puji Tuhan semua. Aduh. Ada lagi yang lain mau tambahkan? Oh, Kak. Ya, kita tambahkan sedikit. Ini kan tadi dimulai kasih satu benang, baru dia kasih Yesaya 58 kan, Kak? Iya. Jadi ibarat baju, kalau kita tambah satu benang, nah makanya kenapa ini dibilang ya, karena orang-orang yang melakukan Yesaya 58 atau kita tahu medical missionary, iya, pasti akan merasa ada sedikit dari perbuatan mereka. Iya, jadi itu yang paling rentan adalah itu yang Joy udah tekankan barusan juga. Iya, betul. Yang paling aktif sekali di dalam kebenaran, sangat aktif di dalam kebenaran, tapi tidak mempraktikkan prinsip ini. Iya. Kalau yang lalu kita baca yang di Council of Light and Food, jadi orang kalau nggak salah ya, kita pernah atau di sini juga kita lupa. Jadi yang kayak rupa misalnya mereka yang nggak makan ini, misalnya nggak sudah mereka sudah yang paling berasa vegetarian, iya. Saya sudah melakukan sesuatu. Iya. Aduh, itu betul. Ini. Sejalan sekali, betul. Iya, kenapa ya kalau maksudnya makanya apapun kita punya kemajuan rohani, apapun kita sudah menurut sejauh mana, ingat itu tidak tanpa iman pun untuk keselamatan kita. Jadi makanya kenapa kita mulai merasa ya, karena saya nggak boleh merendahkan orang lain atau apa, karena saya pun nggak ada baik-baiknya di hadapan. Betul sekali, Li. Terus kalau apa ya kita mau yang tadi, kita lupa tadi kita mau bilang. Ya sejauh ini begitu, jadi jalan semua ya yang orang pelajari. Luar biasa ya ini dia punya tegur. Makanya kan dibilang birilah emas kan. Kita tahu yang pelajaran sebelumnya emas itu adalah pencobaan kan. Iya, trials. Nanti harus ada pencobaan. Karena dengan pencobaan ketika kita merasa tidak mampu, baru kita akan berpikir itu kita akan cari Tuhan. Makanya beli emas. Ini emas murni. Iya. Ujian terus supaya murni cari Tuhan. Iya. Kita akan merasa perlu. Kalau nggak ada itu, kita akan merasa kita sudah cukup kan. Itu. Ada cobaan, cukup, kita nggak ada kurang apa-apa. Makanya ketika datang cobaan, kita kayak di bawah debu tanah, sudah nggak bisa apa-apa. Saya perlu Tuhan, saya tidak ada apa-apa. Itulah yang sering di dalam hidup kita kan. Ya puji Tuhan ya, ini luar biasa. Terima kasih. Jadi sebenarnya kayak Joy bilang tadi, sebenarnya kesimpulan pelajaran ini apa? Kesimpulannya sekarang, kan pelajaran 3 pertemuan atau 2 bilang, sekaranglah saatnya kita perlu the mind of Christ. Kalau tidak, walaupun kita sudah baca ini, atau pelajari yang sekarang ini, tapi kalau kita tidak betul-betul punya the mind of Christ, tidak punya itu, kita tidak akan bisa menyadari spiritualisme yang ada dalam kita. Dan masing-masing orang itu beda-beda. Memandang kebaikan yang ada di dalam diri dia. Beda-beda. Dan dibilang bahwa sekaranglah sebenarnya pelajaran ini mengajarkan kita, sekaranglah kita harus melakukan yang ada di Revelation 3:18 atau
sekaranglah kita harus beholding Christ. Itu pelajarannya. Dan tanpa mengalami itu, mengalami beholding Christ, dan mengalami Wahyu 3 ayat 18, maka kita tetap akan berada dalam situasi ini. Walaupun knowledge-nya kita tahu, prinsipnya kita tahu, tapi kita tidak experience apa yang sedang kita pelajari. Aduh. Jadi indah sekali. Ini saudara-saudara, rahasia yang akan, bukan rahasia ya, apa yang Tuhan mau ungkapkan di 1888. Yang Tuhan sudah sedang ungkapkan. Dan kalau kita tidak mengerti ini, dan Joy katakan tadi, kita sudah sedang sangat aktif di dalam pelayanan dan kelihatan perfect yang juga sempat kita kutip dari Sanctified Life. Kita itu boleh menjadi representatif dari semua kebenaran yang kita sudah terima, karena kita betul-betul sudah hidupkan semua itu. Tapi kalau kita ada pikiran untuk indulge, memupuk atau mencherish pikiran bahwa saya sedang disucikan, itu adalah bukti bahwa saya sedang tidak beholding Christ, atau saya sedang tidak memandang Kristus, atau saya sedang jauh daripada Tuhan. Itu. Sedang tertipu ya. Sedang tertipu. Jadi sampai di sini kita sudah sampai sebenarnya. Inilah sudah sampai di kutipan terakhir, dan ini saya bacakan saja ya, kita bacakan. Bacakan. Bagaimana kondisi kita? Anda tahu betul bahwa upaya kami dalam hal itu belum mencapai. Oke, jadi di sini jelas ya. Jones mengatakan pada jemaat, kita sedang percaya kepada pembenaran oleh perbuatan atau salvation by word. Karena kita sedang lakukan itu. Karena kita sedang tidak meminta kepada Tuhan emas murni dan lain-lain itu. Atau kita sedang tidak memandang Kristus. Dan jemaat terima itu. Jemaat bilang, ya kitalah Laodikia itu. Jadi saudara-saudara, kita harus terima dengan jelas, dengan ini, bahwa kita sedang dalam kondisi Laodikia. Kita harus terima itu. Tapi supaya sel-sel kita juga akan terima, atau kita tidak mendustai diri kita sendiri, mari kita beholding Christ. Agar itu betul-betul diterima oleh sel-sel tubuh kita. Kemudian bagaimana kondisi kita? Anda tahu betul, kata E.T. Jones, bahwa upaya kami dalam hal itu belum mencapai banyak hal. Setiap orang telah berusaha melakukan yang terbaik. Anda sendiri tahu bahwa itu adalah hal yang paling mengecewakan yang pernah Anda coba lakukan di dunia ini. Anda sendiri tahu bahwa Anda benar-benar duduk dan menangis karena Anda tidak dapat melakukan cukup baik untuk mengambil risiko penghakiman. Ini dia bilang begini, jujur Jokwa, kita pakai bahasa Manado ya. Jujur Jokwa. Sebenarnya ngonis, orang semua sedang berusaha melakukan yang terbaik kan? Dan sebenarnya orang nak mampu kan? Dan orang sedang menangis kan? Tapi orang tetap lakukan itu kan? Dan akan bisa keluar daripada penjara, bound, sedang terpenjara dalam kondisi itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak beholding Christ dan tidak mau beholding Christ. Kenapa? Karena kita percaya kita sudah cukup baik. Kita tidak mau memiliki hubungan yang erat setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu berdoa pada Tuhan. Meminta pada Tuhan setiap hal yang mau kita lakukan. Tuhan, tolong saya tidak bisa lakukan ini tanpa Engkau. Saya mau country living. Tuhan tolong saya tidak bisa lakukan itu. Saya tidak mampu. Walaupun sekarang saya punya cash, saya punya saving, saya sudah punya land,
Even saya sudah punya land yang ideal, saya sudah punya fasilitas di land itu, tapi untuk melangkah ke situ, dan even saya sudah ada di tempat itu, saya tetap harus setiap jam, setiap hari, setiap menit berkata, Tuhan, saya tidak bisa counter living tanpa pikiran-Mu ada di dalam saya. Itu yang itulah pelajaran kita. Walaupun saya sudah di tempat counter living yang sangat ideal sesuai dengan yang disarankan oleh tulisan firman Tuhan di Roh Nubuat. Walaupun saya sudah tanam tanaman yang sehat, sudah makan sehat, sudah hidup sehat, sudah bertani di situ melakukan new start. Tapi jangan lupa, selalu harus setiap jam berkata pada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa counter living karena tanpa Engkau. Saya harus terus memandang Kristus. Itu buktinya saya tidak percaya dengan kebenaran diri saya. Kalau saya pun sudah di counter living, sudah lakukan semua yang diperintahkan dengan benar di counter living, bahkan sudah mengambil waktu baca firman Tuhan, tapi bukan kebenaran yang ini yang kita pelajari, yang diungkapkan, yang kita pelajari, sehingga saya tidak memiliki hubungan dan ketergantungan 100% kepada Tuhan, itu sedang kebenaran oleh perbuatan sedang kita lakukan. Dan kita sedang menipu diri saya sendiri. Waduh. Yang mana Lali sudah tekankan tadi dari sisi health reform. Kita sudah hidupkan health reform dengan sebaik-baiknya, tapi kita tidak merasa perlu bergantung pada Tuhan, maka kita sedang menipu diri sendiri. Karena ujung-ujungnya kita akan merasa lebih baik dari orang lain, kita akan merasa kita tidak perlu Kristus. Buktinya, kita tidak mau bergantung padanya dengan sepenuhnya. Aduh. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya, sebelum kita tutup dengan sederhana, kita baca dulu terus ya. Ya, bukankah saat ini kita percaya Tuhan, demikianlah itu saya mengerti. Mereka juga tidak menutupi diri mereka dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka adalah perbuatan kejahatan dan tindak kekerasan ada di tangan mereka. Sekarang Tuhan ingin kita dilindungi, Dia ingin kita ditutupi sehingga rasa malu atas ketelanjangan kita tidak muncul. Dia ingin kita memiliki kebenarannya yang sempurna. Ini. Dia ingin kita memiliki kebenarannya yang sempurna menurut gagasan kebenarannya yang sempurna. Aduh, ini bahasa A.T. Jones ini. Memiliki kebenaran Tuhan dengan gagasan yang Tuhan mau. Ya, karena selama ini kita mau memiliki kebenaran Tuhan dengan gagasan kebenaran kita. Kita tidak mau beholding Christ, kita tidak mau Wahyu 3 ayat 18, tapi kita mengusahakan kebenaran Tuhan ada di dalam kita dengan cara kita atau gagasan kita. Dia ingin kita memiliki karakter yang akan bertahan dalam ujian penghakiman tanpa hambatan atau pertanyaan. Ketika pertanyaan, kalau bahasa Inggris ini, judgment tanpa keraguan. Ya. Jadi intinya kita akan lewati penghakiman dengan aman, tenang, tentram, dan sebenar-benarnya. Karena kita memiliki kebenaran yang kita dapatkan dengan gagasan, mendapatkannya dengan gagasan yang datang daripada Tuhan yang sempurna. Sekarang saudara sekalian, dalam pelajaran berikutnya, ini sudah mau pengantar ke khotbah berikutnya mungkin ya, pikiran saya sekarang adalah bahwa kita akan masuk langsung ke dalam kitab suci, langsung yang lugas. Kitab suci itu menyatakan dengan lugas. Persis apa yang dikatakannya kepada Anda dan saya tentang bagaimana kita dapat memiliki Yesus Kristus dan semua kebenarannya dan segala sesuatu yang Dia miliki tanpa diskon sedikit pun. Apakah yang kamu katakan? Amin. Jadi penutupnya mungkin kita katakan,
Mari, saudara-saudara, kita beholding Christ. Mari kita minta emas murni, salep pelumas mata, dan jubah putih pada Kristus yang akan kita dapatkan kalau kita beholding Christ. Kita sudah tahu dari dulu bahwa Revelation 3:18 itulah obat untuk jemaat Laodikia. Tapi caranya, secara reality, secara literal, secara prakteknya, kita tidak tahu atau terkubur. Dan sekarang sudah diungkapkan. Tuhan sudah kasih resep surga ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi umat Tuhan dan siap untuk. Mungkin juga kita puas dengan sekarang, tapi kita tidak akan puas. Nanti waktu kita praktekkan ini, akan ada lagi kita percaya yang Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kita tidak percaya dengan kondisi di mana kita berdiri saat ini. Kita tidak akan boleh percaya dengan itu. Kita harus tetap percaya bahwa akan ada lagi yang Tuhan tambahkan. Dan mungkin Tuhan juga akan rubah dari yang kita hal-hal yang tertentu yang tidak benar. Tapi sekarang sudah diungkapkan pada kita. Dan inilah paket yang surga curahkan kepada kita, ya, paket Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia sehingga ia telah menggunakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dan paket ini dibayar dengan segenap isi surga. Bagaimana kita mendapatkan paket ini? Adalah beholding Christ. Maka kita akan ditransfer, menerima transferan dari surga semua kebenaran yang kita butuhkan. Dan untuk menutup, sebelum itu, marilah saudara-saudara kita ambil waktu sekali lagi untuk membaca firman Tuhan, membaca kehidupan Kristus yang ada di Kerinduan Segala Zaman, di Christ Object Lesson, di Steps to Christ, dan di buku-buku lainnya yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan Halo? Apa bisa dengar suara Kak Roy? Susun kata-katanya susah. Iya. Coba dipikir. Kan kemarin pertemuan sebelumnya kita bilang kan mungkin dari kita satu-satu tapi mewakili aja. Jadi Bro Dolphin kan mau apa? Review yang paling penting intisari kan yang sekarang mau di ini. Mungkin sambil kita bilang ini sudah sambil berpikir toh. Ya gimana? Atau ada yang bisa bantu. Tadi suri kepala itu mau bilang yang tadi diulang-ulang tadi penting sekali itu. Oh, yang ini Kak mungkin. Kalau orang di Present Truth pun tahu knowledge mengenai Yesus yang bikin pekerjaan yang baik. Iya, tapi kalau orang nggak beholding Christ itu sama dengan orang menipu diri karena orang kan mau bilang, oh ini good works, misalnya medical missionary or anything ya. Tuhan yang bikin. Tapi dalam kehidupan hari-hari orang nggak lihat Yesus dan karakternya, tidak baca tidak depend on him, tidak bergantung sama dia, orang punya perbuatan, tetap itu orang akan ada rasa orang yang bikin, dan itu yang tadi yang Kak Roy sudah baca yang E.T. Jones tulis, orang akan tambah-tambah benang-benang di dalam baju Tuhan Yesus punya righteousness. Jadi orang juga berada dalam bahaya, bukan hanya orang-orang yang nggak tahu pekabaran ini yang mereka sibuk aktif melakukan pekerjaan Tuhan dan mereka ambil kredit karena mungkin mereka tidak tahu pelajaran ini. Seorang pun bahaya besar juga, tahu tapi hanya menipu diri dengan pengetahuan, tapi kehidupan sehari-hari tidak bergantung pada Tuhan, tidak melihat Kristus dengan karakternya. Nah, dan itu yang tadi bilang menambal satu benang di dalam Tuhan Yesus punya karakter. Dua-dua itu
tetap di pemandangan Tuhan, orang yang bikin bukan Tuhan gitu. Apa itu membantu Kak Opin Oh ya, ya. atau Oke, thank you, Joy. oke? Iya, Ya. ya. Apa namanya? Jadi dua hal ya. Kalau orang percaya bahwa mereka sudah melakukan sesuatu ini dan dengan itu mereka merasa sudah dibenarkan dan mereka merasa sudah disucikan, itu adalah apa? Suatu bahaya ya. Yang kedua, kita yang sudah tahu pelajarannya dan kita tidak bilang bahwa kita tidak ambil kredit apapun dalam hal apapun, tetapi tidak bergantung kepada Kristus, kita juga dalam bahaya yang sama dan itu adalah penipuan Nah, diri. itu dia. Oke, Itu. thank you Joy, thank you. Iya, Makasih Oke. Brother puji Roy, Tuhan. thank you. Thank you, puji Dan Tuhan untuk Kak ya Roy, silakan Joy. Silakan. yang Joy. di Yohanes 15 ayat 5 kan, yang Tuhan adalah pokok anggur, orang cabangnya toh, ranting-rantingnya. Itu berhubungan Itu, semua luar biasa. itu juga kan Kak, ranting-ranting itu nggak on and off kan, maksudnya oh hari ini saya Itu dia. rantingnya tergantung tersambung Itu. dengan pokok anggur, Sambung besok terus. tak putus. Nggak begitu. Jadi kalau mau beholding Christ itu harus dalam konteks yang mana Yesus kasih saya pokok anggur, kamu ranting. Kalau kamu terlepas dari saya, itulah kamu punya good works. Bukan saya punya Itu. good works. Nggak tersambung dengan Itu pokok dia, anggur, nggak tersambung. tapi berusaha Jadi menghasilkan Lucu buah. tuh. buah hasil yang Itu buah. kondisi. Jadi Betul, untuk betul. beholding Christ nggak bisa on and off. Harus, oh man, every breath of our life, Lord, Itu. if this is your will, every time orang itu, Lord, apa kamu punya karakter? I wanna behold your character. Tadi Yesus punya karakter. Itu baru Wow. namanya pokok anggur dengan orang ranting-ranting yang tersambung. Once orang nggak bikin itu, putus. Dan Putus. orang Nggak akan ada ada kredit good work. sendiri. Nggak bisa. Itu dia. Jadi itu Jelas sekali kalau ya. iya Waduh. Kak, itu Yohanes 15 itu ada di pelajarannya E.T. Jones juga, dan ada di satu orang juga yang kasih Righteousness by Faith yang Ellen White endorse. Mungkin Iya. nanti satu kali orang belajar itu it's Iya. beautiful. Kita sama Dino pernah baca dia punya pelajaran itu. Aduh, Iya. puji Tuhan Kak, God is Puji good. Tuhan. That's all I can say. Thank you. Thank you, puji Tuhan. Dan terakhir yang menyedihkan adalah kita merasa diri kita tersambung dengan pokok anggur yang benar. Itu yang Waduh, itu lebih parah itu, Kak. iya. Itu Iya. yang itu kondisi kita kan selama Betul. sebagai profes Kristen, sebagai semua orang yang sudah mengaku pengikut Kristus sudah bawa label Kristen, baik dia denominasi apapun, even sudah kondisi apapun, sudah mau kayak itu apapun bagaimana lah pokoknya. Kalau sudah bawa label Kristen, itu kebanyakan merasa apa? Merasa sudah tersambung. Kalaupun dia merasa dia sedang tidak tersambung karena pelanggaran yang dia sudah sedang lakukan, yang terjadi adalah dia tidak berusaha untuk cari Kristus, tapi memperbaiki diri dulu sendiri. Wah, kita dulu mau tinggalkan ini dulu, baru kita mau datang ke gereja. Aduh. Jadi memang luar biasa. Ini pelajaran ini solusinya dalam segala kondisi. Itu, dan mau menambahkan sebelum ditutup lagi, itulah yang E.T. Jones sudah ada tekankan yang Joy baru bilang tadi. Bahwa selama 30 tahun kalau kita itu tersambung dengan pokok anggur yang benar, setiap napas yang kita ambil dari dulu sampai sekarang itu kita di dalam kebenaran. Tidak boleh tidak dalam kebenaran. Kondisi itulah yang ada di Taman Eden. Dan kondisi itu harus kita miliki. Tanpa kondisi itu yang disebut perfect obedience, maka sorga tidak bisa terima kita hadir di tengah-tengah di dalamnya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan yang dimuliakan, dan biarlah kita tidak mengejar perbuatan baik, perbuatan benar saat ini. Jadi pekabarannya saat ini, jangan kita cari perbuatan baik, perbuatan benar, saya belum ini, saya belum itu. No, tapi sekarang cari Kristus, pandang Kristus, maka kita akan dipertobatkan dan akan mulai hasilkan buah-buah roh. Perbuatan baik, perbuatan yang benar di dalam iman.
Tuhan Yesus Halo Kak. memberkati kita semua. Sorry. Nah, silakan Lali. Lali tadi? Jadi ada kutipan yang dari Ellen White juga kan yang bilang setan menyatakan bahwa anak-anak manusia tidak bisa menurut. Jadi istilahnya kalau kita bilang kita nggak bisa menurut, itu berasal dari setan kan. Tapi kalau misalnya kita tahu konteksnya righteous by faith ini, memang kita nggak bisa menurut dari kekuatan sendiri, tapi menurutnya dari Kristus. Itu yang dia punya. Jadi kayak makanya banyak orang yang sekarang, terutama yang mengaku juga present truth, mengaku harus menurut, kamu bisa menurut. Kalau tidak menurut, kamu binasa. Jadi ada penekanan bahwa kita sendiri yang harus menurutkan. Dan kalau ketika kita baca ini disinggung tentang kepausan, tentang jadi Li, yang mengatakan tidak bisa menurut bentuk daripada carnal mind yang keberapa? Kedua. Carnal mind kedua bilang kita tidak bisa menurut. Sekarang bentuk pernyataan carnal mind ketiga, spiritualisme, bilang apa yang Lali bilang dia punya lawan? Bisa menurut. Kita bisa menurut. Dan dengan kekuatan sendiri kan, intinya ini kan. Sendiri. Iya. Jadi kita memang takuti yang kepausan, tapi sebenarnya kita sendiri yang kepausan yang akan menjadi menerima image of the beast kan, dengan kita pemikiran seperti itu. Jadi selama ini kita yang mau melakukan ini, melakukan itu, jadi dengan perbuatan-perbuatan kita pikir itu yang akan menyelamatkan, tanpa sadarnya kita yang akan menerima image of the beast kan. Karena ini makanya ini sangat mengerikan, karena kita tidak tahu bahwa kita sedang berada di jalan yang salah kan. Makanya dibilang banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Menuju maut karena kita pikir kita sudah berbuat baik, sudah sudah bikin itu, sudah menurut, istilahnya menurut manusia kan. Tapi sebenarnya kita tanpa iman, benang-benang sendiri kan di dalam benang Kristus yang sudah kasih ke kita. Makanya ini sangat penting sekali kita ketahui, dan makanya inilah pekabaran yang akan dikumandangkan dengan suara yang nyaring kan. Nah inilah yang akan membuat kecurahan Roh Kudus kan. Makanya yang kutipan kita sempat yang kasih kan. Kenapa kita nggak bahas ini kalau ini yang akan menurut kita dicurahkan? Kenapa Roh Kudus nggak dicurahkan, Li? Karena umat Tuhan merasa tidak perlu Roh Kudus. Tidak perlu, iya. Karena sudah percaya dengan kemampuan sendiri. Percaya dengan kemampuan sendiri. Itu kan yang terjadi di 1888. Kenapa harus ada pekabaran ini? Karena umat Tuhan sudah merasa tidak perlu Roh Kudus. Karena mereka sudah merasa cukup, sudah bisa berbuat baik dan percaya dengan kebaikan mereka. Wow. Dan Kak, bukankah Kak Tuhan itu sangat baik? Setidaknya orang ada pengetahuan untuk ini. Coba kalau nggak ada sama sekali Kak Roy. Pengetahuan untuk ini. Coba sama sekali toh nggak tahu sama sekali pelajaran ini. Memang gadal-gadal big time, walaupun bilang harus humble, tapi humble cuma di kulit nggak bisa. Itu dia. Sel-selnya, sel-selnya nggak mengaminkan itu. Sel kita nggak mengaminkan. Sedangkan so tahu ini pun Kak masih, perjuangannya bukan main untuk mau behold Christ itu kan bukan itu hanya di kata-kata. Sekarang di perjuangan kita yang sudah tahu ini betul-betul mau ambil waktu untuk mau baca itu perjuangan kita sekarang. Dan setan bekerja di situ keras-kerasnya. Betul. Makanya Kak, kita sebelum mau bikin apa semuanya, kayak mau bikin medical missionary Kak, atau mau bikin apa, kita harus tahu ini dulu semua. Karena kalau enggak, hal-hal itulah yang akan membuat kita binasakan, walaupun hilang. Betul sekali yang Joy ada tekankan. Nolong orang, sekarang kita mau buat audio atau apa. Iya, betul. Kita akan menjadi jerat kalau kita nggak tahu ini pelajaran kan. Jadi apapun pekerjaan baik kita akan menjadi suatu namanya umpan balik ke kita sendiri yang membuat kita binasa gara-gara itu. Karena kita akan merasa sombong di situ. Akan merasa ada benang yang kita taruh di pakaian. Kan? Betul, benang. Iya. Ini sudah. Tanpa iman, tanpa beholding Christ, kita sedang merajut pakaian kita sendiri, kain kita sendiri, kain kebenaran penemuan manusia. Aduh. Puji Tuhan, Kak. Puji Tuhan, ya. Oke, baik saudara. Iya, baik saudara-saudara. Puji Tuhan sampai di sini, dan apakah
kita akan tutup dan ada permintaan doa. Mungkin ya tadi kita permintaan doa selain yang sudah sedang biasa kita doakan, dan juga Iya, Kak. kita doakan